Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini Lapi Weekends TV edukasi cryptocurrency akan membedah ya dan memberikan informasi mengenai token BTT ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke Indodax ya. Token BTT ini teman-teman ya. Kita lihat di market kita klik USDT ya. Nih, BTT. BTT posisi sekarang teman-teman via USDT di harga nolnya ada 7 ya, 0,000063 harga low. Harga high dia nolnya ada 7, 66. Artinya antara harga high dengan harga low sangat beda tipis ya. Saya jelaskan dulu teman-teman mengenai token BTT ini ya, sejarah token BTT. Token BTT teman-teman ini token yang telah delisting dari Indodax beberapa bulan yang lalu ya. Dan tahun kemarin token ini di Indodax ditradingkan dalam bentuk rupiah, tidak dalam USDT. Ya. Di harga 50 sampai 60 rupiah pada waktu itu, tahun kemarin ya. Sehingga koin tersebut ada trouble mungkin di masalah debt-nya, sehingga dia terus mengalami penurunan yang signifikan dari harga 60 terus turun ke harga 40, 30, 20 dan terus akhirnya dia ada listing dari Indodax. Dia ada listing dari Indodax ya. Dan lama setelah beberapa bulan kemudian barulah dia relisting lagi ke Indodax. Setelah dia ada listing, beberapa bulan kemudian dia listing kembali ke Indodax dengan smart kontrak baru dan dengan pembelian via USDT, tidak lagi memakai rupiah ya. Biar tahu dulu mengenai sejarah token BTT ini. Nah, setelah itu tetapi aset-aset teman-teman yang ada beli BTT dengan via rupiah dengan smart kontrak BTT old, BTT yang lama itu bisa dimigrasi ke BTT new dengan smart kontrak yang baru ini dengan via USDT, tidak mengurangi jumlah aset kita, tetapi tokennya semakin banyak tapi nilai rupiahnya ya tergantung dengan harga sekarang ya, tetap ada resiko untung dan ruginya. Oke. Nah, kembali kepada BTT, teman-teman, BTT New ya. BTT New ini di Indodax itu pembeliannya menggunakan via USDT ya. Kalau BTT All itu di Trust Wallet atau itu bisa kita beli ya, tergantung smart kontraknya. Itu masih di harga Rp10 dan smart kontraknya terpisah. Jadi sama kayak seperti Luna. Luna itu ada Luna ya, ada Terra Luna, ada Lance terpisah. Nah, samalah kayak BTT ini. BTT ini smart kontrak ada dua terpisah, ada yang BTT old, BTT lama, dan ada BTT new. Nah, sekarang yang akan kita bedah teman-teman ya, token BTT ini setelah dia delisting dari Indodax, kemudian beberapa bulan kemudian dia di bulan Agustus tahun 2022 ini ya, 4 bulan yang lalu dia relisting, kembali listing di Indodax dengan menggunakan pembelian dengan via USDT. Nah, yang jadi pertanyaan kita, semenjak dia relisting di bulan Agustus, token BTT ini sampai ke bulan Desember, 4 bulan sudah dilewati semenjak dia relisting, belum ada pergerakan fluktuasi ya di mata para trader Indodax ya, untuk mencari simpati para trader dan juga untuk menunjukkan performanya ya, melakukan atau pump, walaupun pump itu dalam skala kecil, sehingga dia bisa menarik perhatian para trader untuk menghold atau membeli token ini. Dan dia belum sama sekali semenjak dia relisting. Dia relisting, saya ingat betul itu pada bulan Agustus ya. Token BTT ini dia relisting di nolnya tetap 7, tetapi kepalanya kepala 9. Sempat dia 99, hampir bunuh 01. Ya. Tetapi tidak sempat, akhirnya koreksi lah sampai sekarang nolnya 7 dan kepalanya 6. Itu menunjukkan dia mengalami crash ya. Selalu mengalami penurunan ya, dump yang cukup parah sehingga sampai mencapai
40%. Ya, posisi harga dia relisting sampai ke sekarang 4 bulan ini dia terus mengalami penurunan sampai 40% minusnya. Tapi oleh karena dia turunnya bertahap, jadi tidak tertera di beranda di kolom token-token 5 token turun ya. Tapi kalau dia turunnya dalam waktu instan, maka dia akan masuk ke dalam volume minus di beranda. Karena dia turunnya bertahap, jadi tidak masuk ke situ. Tetapi bagi kita yang sering mengamati token ini, saya amati waktu dia listing, token ini terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, walaupun secara step by step. Nah, sebagai acuan kita, ya, setiap token yang tadinya dia delisting dan kemudian dia relisting, ya, listing kembali, pada umumnya token itu pasti unjuk gigi dan memperkenalkan performa dia. Karena dia harus cari kepercayaan para trader untuk hold atau untuk membeli token tersebut untuk ditradingkan. Ya, seperti token PD, token PDX. Kedua token ini pernah ada listing dari Indodax ya, kedua-duanya PD sama PDX, dan beberapa kemudian dia relisting kembali. Dia relisting ke Indodax ya, listing kembali dengan harga yang baru ya, dengan harga yang lebih murah ya tentunya ya. Dan kemudian tidak lama kemudian dia unjuk gigi. Dia unjuk gigi ya performanya kepada para trader di Indodax untuk menarik simpati lagi kepada para trader agar antusias untuk membeli atau meng-hold token tersebut ya. Itu PD dan PDX. Dia sudah berapa kali pump semenjak dia relisting di Indodax. Begitu juga Luna ya. Ketika dia crash parah, hancur lebur ya. Dia sempat delisted dari Indodax kemudian dia relisting ya, mengubah namanya menjadi Lance dan Terra ya, dan Luna ya, sehingga dia sudah berapa kali menunjukkan giginya, menunjukkan performanya, dia pump untuk menarik kembali simpatik para trader untuk menghold dan membeli token tersebut. Sementara BTT BitTorrent ya, semenjak dia relisting di bulan Agustus, sudah 4 bulan sampai sekarang belum pernah dia menunjukkan performanya. Tetapi, nah ini teman-teman, jangan kita berprasangka yang jelek sehingga kita menganggap token tersebut tidak berpotensi. Jangan kita anggap token ini akan rug pull. Setelah dia 4 bulan tidak setelah dia 4 bulan sudah tidak ada pergerakan sama sekali, kita anggap token ini akan rug pull atau delisting kembali atau atau delisting kembali dari Indodax. Enggak, jangan beranggapan gitu. Kalau saya justru menanggapnya positif. Sebab apa? Kalau saya menanggapi positif dengan token BitTorrent ini, karena begini, developer BitTorrent ini, karena dia delisting dari Indodax tokennya atau koinnya ini, karena dia ada problem internal dia, makanya dia ngambil keputusan untuk delisting dulu. Tetapi dengan selesainya masalah internal dia ya, dia kemudian masuk lagi ke Indodax ya, relisting tokennya itu, karena dia masih ada visi dan misi untuk mengembangkan token tersebut ya, karena dia tidak mau mengecewakan para trader yang telah menghold, sehingga token-token yang sudah dibeli BTT yang smart contract lama, BTT old ya, BTT lama, bisa dimigrasikan ke BTT new. Artinya nama besar BTT BitTorrent ini tetap dijaganya oleh developer. Itu yang pertama ya. Dan kedua, jika BTT BitTorrent ini akan rug pull setelah dia relisting ya, saya rasa sangat tidak memungkinkan. Karena apa? Kalau dia ada visi dan misi untuk rug pull ya, ngapain dia mau listing lagi ke Indodax, ya kan? Sementara kita relisting itu bukan nggak bayar itu. Kita harus memasukkan LP lagi ya kepada Indodax ya, untuk membayar para trader yang mendukung volume jual dan volume beli ya, gitu. Jadi artinya kalau developer ini ada niat jelek ya, ada visi dan misi yang sangat tidak bagus sehingga membuat para trader kecewa sehingga token tersebut rug pull, saya rasa sangat tidak memungkinkan. Justru kebalikannya, dengan dia terjadi crash ya, dari semenjak dia relisting, dari sejak dia ada listing kemudian dia relisting ya, mengalami crash,
mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai 40% harganya, justru itu kalau bagi saya marketnya menunjukkan positif. Tetapi kita harus tepat dalam analisa ya. Posisi sekarang ya, kalau menurut analisa saya pribadi ya, di harga sekarang dia crash 40% ini justru waktu tepat kita untuk masuk. Ya, tepat kita untuk masuk. Karena kenapa? Ya. Token BTT ini kalau kita cek di market USDT Indodax ya. 0 dia ada 7. 0 dia ada 7 BTT. Kita cek ya. Tuh, BTT nolnya ada 7. 2, 4, 6, 7. Ada nggak token yang via USDT, pembeliannya via USDT di Indodax yang nolnya sampai 7? Ya. Paling 4, 5, 6. 6 paling Shiba. Tuh, Shiba sebetulnya 5 karena dia dump menjadi 6 nolnya ya. Yang paling sudah sangat murah itu Shiba itu 6. Nah, BTT itu lebih murah lagi. Nah, ini ada KIN. Token KIN via USDT dia 6 nolnya, kepala 7. Ya. Ada nggak yang lebih murah lagi dari BitTorrent ini, BTT? Mungkinkah BTT ini akan terus crash ya, terus mengalami penurunan sehingga nolnya menjadi 8. Dia bunuh 0, dia menambah 01 lagi sehingga menjadi 8. Kalau menurut saya tidak. Ya. Walaupun dia koreksi lagi dengan secara bertahap, paling-paling dia dimentok di kepala 5, tetap nolnya 7. Tidak akan dia menambah 0, ya. Justru ini market BTT ini menunjukkan positif. Dia akan pump atau recovery ke ATH dia ketika dia relisting di bulan Agustus. Nolnya tetap 7 tapi 99. Bahkan tidak menutup kemungkinan BTT Torrent ini bisa pump new ATH. Ya. Dia akan bunuh 01 ya. Di atas ATH dia relisting di Indodax di bulan Agustus lalu. Itu menurut prediksi saya ya. Sebab dari candlestick-nya saya ini sudah menunjukkan indikasi dia ada persiapan untuk pump ya. Tinggal seberapa tinggi dia pumpnya ya, apakah dia akan menyentuh ke ATH ketika dia relisting bulan Agustus, ataukah dia akan membentuk new ATH dengan membunuh 01 dan bisa 2 dengan cara bertahap. Tapi yang pasti bisa 01 kalau dia pumpnya ya. Artinya kalau dia pump 100%, dia bisa jadi nolnya tinggal 6 dan kepala 1, 2. Itu jika dia 100% ya. Itu besar kemungkinan kalau dia untuk membunuh 01 profit di atas 100%. Tapi kalau untuk bunuh 02 itu saya tidak menjamin dia akan membunuh 02, tapi kalau membunuh 01 ketika dia pump bisa, sangat bisa. Karena kapan lagi dia ingin menunjukkan performanya token BTT ini untuk menanamkan kepercayaan kepada trader sehingga agar trader itu antusias lagi seperti dulu untuk mentradingkan token BTT ini. Ini teman-teman ya, kita lihat grafik di Indodax. Dan sudah banyak sekali pengalaman kita ya. Token KIN ketika dia sebelum pump, ratusan persen dia koreksi yang sangat dalam dulu, yang via USDT ya. Token PEG mengalami penurunan yang signifikan, baru dia pump. Kemudian token SSP via USDT, dump sampai dia 75%, dump secara bertahap. Dan dia kemudian menunjukkan giginya pump 500% ya. Nah ini BTT, dia dump 40%, dia akan recovery kalau menurut pendapat analisa pribadi saya. Ya, minimal dia 50%. Dan dia memang sudah 4 bulan belum pernah menunjukkan performa dia. Dan dalam waktu dekat ini dia akan menunjukkan performa dia untuk menanamkan kepercayaan para trader untuk mentradingkan token BTT ini via USDT. Oke, sekarang kita cek token BTT ini di CoinMarketCap ya, melalui Trust Wallet. Sudah keluar dari Indodax. Oke teman-teman, seperti biasanya ya, jangan lupa channel saya dibantu di subscribe agar channel ini bisa maju dan bisa berkembang lagi ya. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang telah mensupport channel saya bisa maju dan bisa berkembang lagi. Dan jangan lupa pula aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya selanjutnya tentang cryptocurrency, karena tiap hari saya mengupload 3, 5, bahkan 7 video per harinya. Oke, langsung saja kita cek BitTorrent ya, BTT. Kita klik di pencarian di Trust Wallet BTT. Nih, teman-teman, BTT ini banyak sekali smart kontraknya. Ada BTT Old dan ada BTT New. Ya, jangan salah ya.
BTT All di jaringan BEP20 juga ada di harga Rp10, 10,28. Ini BTT lama yang dari 60 terus crash menjadi harga sekarang Rp10 ya, dari harga 60-an. Sempat 80, 70, 100 dulu ya. Koreksi terus sampailah di harga sekarang, titik terendahnya di RP 10,29, Rp10. Oke, itu BTT All. Ini RC20-nya. Ini BTT New. Di jaringan RC20-nya 0,009 rupiah. Ntar kita ubah menjadi USDT. Ini jaringan BEP20. Yang BTT New ya, yang kita sekarang ya. Sekarang kita masuk coba dari BEP20. Kita masuk ke CoinMarketCap ya. Kita cek. Oke. Ini kita cek smart kontraknya ya. BitTorrent New. Sementara total supply dia ada 3, 6, 9, 12. Ada 36 triliun, tidak begitu banyak ya. Sementara holders dia ada 30.343 address, artinya sudah banyak juga holdersnya ya. Sementara volume transaksi 133 miliar di Trust Wallet ya. Sirkulasi supply 947 triliun ya. Sementara supply-nya 990 triliun. Artinya sudah hampir sekali token ini habis ya beredar di tangan para trader dan holder ya. Kita cek di market cap, di coin market cap token BTT ini. Oke, ini posisi harganya 0,09 itu bentuk rupiah. Kita ubah dulu menjadi USDT ya, biar kita enak untuk menyamakan dengan di Indodax ya, biar kita enak memantau harganya. Ini teman-teman posisi sekarang ya. Di coin market cap posisi nolnya 2467 sama seperti di Indodax. Posisi harga sekarang 63,81, artinya sama persis dengan di harga di Indodax. Update Indodax sama seperti di CoinMarketCap dan di market-market lain, di exchange lain ya. Harga low dia posisi nolnya tetap 76351, harga high dia nolnya 7 dan di 6439. Artinya harga low dengan high tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, dia beda-beda tipis saja ya. Artinya memang betul-betul dia stagnan di kepala 6 dan hanya di 64 ya. Dia mengalami stagnan. Oke. Sekarang kita lihat dari overview token BitTorrent New ya, BitTorrent New to USDT chart ya. Di overview-nya memang mengalami koreksi yang sangat dalam ya. Sampai menyentuh di harga 6360 dan ini sudah memantul kembali recovery ya di posisi 6380 dan ini ada indikasi akan memantul lebih tinggi lagi, mungkin dia akan plus kalau menurut analisa pribadi saya. Oke, kita lihat historik data ya. Nih, BitTorrent New BTT ini nolnya tetap 6, 2, 7, 2, 4, 6, 7 ya. 6383 harga sekarang. Dan belum ada harga tahun kemarin karena dia baru listing di CoinMarketCap ya. Karena ini pendatang baru yang hasil migrasi dari BTT All, BTT lama ke BTT New. Nah, makanya dia baru relisting di Indodax, listing kembali di bulan 8, 4 bulan yang lalu, justru di CoinMarketCap baru juga pastinya ya. Oke, kita lihat tanggal berapakah dia di CoinMarketCap listing ya, yang BTT New. Kita lihat tanggal berapakah dia listing di ini di CoinMarketCap. Kita cek. Kalau dia relisting di bulan Agustus di Indodax, sementara di CoinMarketCap paling-paling di bulan 5 kali. Kita lihat dulu. Kita scroll sampai ke bawah ya, biar kita paham datanya mengenai token BTT New, BitTorrent New ini. Tuh, sudah lama juga nih. Bentar ya. Udah bulan Februari masih terus ya. Nah, mentok teman-teman. Ini mentok. Habis nggak bisa lagi di scroll ya. Artinya dia listing di CoinMarketCap ya. Itu di tanggal 11 Januari 2022. Sudah hampir setahun ya. Setahun ya. Bulan 1 ini bulan 12. Setahun lah, setahun berjalan ya. Belum habis setahun tapi sudah masuk setahun ya.
Posisi harga dia high 246. Nah, ini teman-teman. Dia listing di coin market cap posisi nolnya 6. 246 ya. Low dia 246. Nah, artinya dari setahun ini dia mengalami penurunan menambah 01. Itu menunjukkan dia penurunan 10 kali lipat, 90% ya, dari harga dia listing di coin market cap ya. Tentunya ketika dia listing pasti ada pump ini. Nah, kan pump dia. Pasti pump. Pump dulu dia kalau sudah listing di coin market cap pump. Tapi belum ada market di Indodax. Dia masih ada di exchange lain ya. Dia belum relisting di Indodax. Indodax di bulan 8 baru relisting. Jadi kita yang trading di Indodax belum bisa mentradingkan token koin ini. Nah, sempat dia teman-teman 246, tetap 6 ya. Tetap 6 nolnya. Terus 66 terus tuh nolnya. Nah, dari 06 ini belum pernah dia sampai 05 kan? Coba kita pantau ya. Pernah nggak di 05? Kita cek. Belum pernah teman-teman. Dari 06 tetap ke 7 dia crashnya. Tuh ya. Dia pernah pump waktu listing di coin market cap tetap nolnya 6. Cuma beda kepalanya aja ya. Sehingga dia pumpnya hanya 100% paling. Tapi kalau dia pump yang sangat tinggi menjadi nolnya 5 belum pernah. Dari 6 menjadi 5. Bahkan dia mengalami penurunan yang signifikan sehingga menjadi nolnya 5 nolnya 6 listing di CMC di coin market cap sehingga sekarang mengalami penurunan jadi nolnya 7. Nah, mungkinkah dari 06 07 ini bisa kembali lagi seperti ATH lama nolnya 6? Mungkin teman-teman, sangat mungkin itu. Kalau bunuh 01 sangat mungkin. Bahkan dia bisa 2 kali atau 3 kali rally bunuh 02 bisa jadi nolnya nanti 5. Bisa harganya sama seperti PXG nanti kan, bisa kayak gitu, kayak PXG, kayak SSP, bisa kayak gitu. Nih teman-teman historinya ya, jadi bisa kita lihat data yang valid ya di coin market cap bahwa dia listing di coin market cap setahun yang lalu itu nolnya ada 6 dan dia sekarang posisi koreksi jadi 7 ya. Nah, begitu juga di Indodax ya. Artinya sudah jelas data dia tidak pernah dia pump menjadi 05 dan tidak pernah juga dia dump menjadi 08 ya. Oke, sekarang kita keluar dari coin market cap sudah melihat data dia, kita masuk lagi ke Indodax, kita lihat market BitTorrent New. Oke. Nah, kalau kita lihat teman-teman, BTT sekarang sama persis harganya dengan di coin market cap nolnya 7 dan kepala 63. Jadi kalau menurut analisa saya pribadi teman-teman, token ini saat tepat untuk serok, untuk beli ya di harga 63 ini atau 60 ya. Nolnya 7 di 60, pokoknya kepala 6. Tapi siapkan amunisi jika dia mengalami koreksi di kepala 5 atau kepala 4, kita serok lagi. Tapi kalau teman-teman untuk berharap dia tambah 01 jadi 08, saya rasa berat. Enggak. Ini besar kemungkinan dia akan pump recovery ke ATH dia sebelumnya, nolnya cuma 6. Tetapi kalau dia dump untuk tambah 0 itu sangat berat. Jadi besar kemungkinan dia untuk pump daripada dia untuk dump. Jadi besar kemungkinan dia akan bunuh 01 daripada dia akan tambah 01. Itu menurut hemat saya ya. Menurut pendapat pribadi saya, mengenai benar atau tidak nanti kita lihat next time ya. Segala keputusan ada di teman-teman. Tetap teman-teman yang menganalisa, jika teman-teman sudah mantap yakin baru beli, dan jika belum yakin jangan beli karena resiko kita tanggung sendiri-sendiri ya. Tetap analisa yang sangat matang ya sebelum memutuskan untuk membeli kripto, karena kripto sangat beresiko tinggi. Jadi kalau menurut hemat pribadi saya, BTT sangat baik sekali untuk hold ya, baik untuk jangka next time sebulan ke depan untuk kita mendapatkan cuan 100% atau lebih. Dan untuk scalping juga, para scalper itu bagus juga untuk serok di harga sekarang jika kita ingin mengambil cuan di persentasenya di 20, 50% sampai ratusan persen ya untuk para scalping. Tetap masuk posisi sekarang, jangan all in, tetap siapkan senjata atau amunisi untuk serok ketika dia terjadi koreksi lagi. Tetapi sedalam-dalamnya koreksi BTT BitTorrent New ini, kalau menurut analisa saya tidak akan menambah nolnya menjadi 8. Tetapi kalau dia pump tidak menutup kemungkinan akan membunuh 01 ya. Oke teman-teman, mengenai edukasi dan informasi mengenai token BTT ini semoga bermanfaat.
ya, dan jangan lupa di subscribe channel saya ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang mensupport agar channel saya bisa maju dan bisa berkembang lagi. Dan jangan lupa pula aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya yang selanjutnya, karena tiap hari saya mengupload 5 bahkan 7 video lebih perharinya mengenai edukasi cryptocurrency. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.